Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah, kembali lagi di rubrik Mimbar Shoot bersama saya Robin KW 100 dari Gotham City. Amin Rais bicara pemimpin berubah karena penjilat, Gerindra, mana buktinya? Dikutip dari detik.com Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais bicara pemimpin yang berubah karena dikerumuni penjilat usai Partai Umat dinyatakan tak lolos ikut pemilu 2024. Partai Gerindra, parpol koalisi pemerintah Jokowi, mempertanyakan bukti atas tudingan Amin Rais itu. Ya, kami turut prihatin dengan nasib Partai Umat pimpinan Pak Amin. Mereka orang-orang baik, tapi kita tetap harus hormati mekanisme berlaku. Soal tudingan istana ikut campur apa ada buktinya, kata Waketum Gerindra Habibur Rahman kepada wartawan, Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2022. Habibur Rahman mengaku tidak memahami makna pernyataan Amin Rais itu. Dia lantas menyarankan Amin Rais bersama parpolnya fokus menyiapkan pembuktian dalam proses hukum ke Bawaslu nantinya. Kita nggak ngerti arah pembicaraan Pak Amin. Siapa yang dimaksud penjilat? Apa nggak lebih baik fokus pada pembuktian untuk berperkara di Bawaslu nanti, kata dia. Habibur Rahman lalu menyinggung soal Partai Umat tak lolos verifikasi faktual KPU. Habibur Rahman bicara sulitnya lolos verifikasi seluruh provinsi. Menurut UU, jika satu provinsi saja tidak lolos maka secara nasional akan dinyatakan tidak lolos. Intinya mereka nggak lolos di dua provinsi yakni Sulut dan NTT. Faktanya memang sulit untuk lolos verifikasi di seluruh provinsi. Kalau memang Partai Umat keberatan maka bisa menempuh upaya ke Bawaslu. Tinggal bukti-bukti saja disiapkan maksimal, ujarnya. Pernyataan Amin Rais. Untuk diketahui, Partai Umat dinyatakan tak lolos sebagai peserta pemilu 2024 oleh KPU. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menuding partainya tak diloloskan lantaran kerap kali mengkritik kebijakan pemerintah. Memang ciri seorang kepala negara ya, yang ingin memborong kebenaran tidak ingin ada pendapat yang berbeda, karena itu mengganggu, kata Amin Rais saat ditanya apakah ada keterlibatan dari pihak istana, dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022. Amin menyebut semestinya sistem demokrasi yang dianut bangsa benar-benar diterapkan. Ia menilai pemimpin saat ini dikelilingi oleh para penjilat hingga tujuan yang awalnya baik berbelok hanya untuk kepentingan suatu kelompok. Tetapi, memang banyak kalau seorang pemimpin dikerumuni oleh penjilat suatu penguasa yang tadinya itu mungkin berwatak demokratis, mungkin awalnya memang ia dekat dengan rakyat, mungkin awalnya membela rakyat, nah itu pelan-pelan bisa bergulir, berubah, tutur Amin Rais. Sehingga kebenaran rakyat katakan di bawah kepentingan korporat-korporat, para konglomerat, para oligarki yang seringkali itu justru kepentingan bangsa berubah karena ada kepentingan asing, sambungnya. Hasto ke Amin Rais, kalau tak mampu jangan salahkan pemerintah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespons tidak lolosnya Partai Umat besutan Amin Rais jadi peserta pemilu 2024. Hasto menekankan hal ini bukan kesalahan pemerintah. Apa yang disampaikan Pak Amin sama sekali tidak benar. Tak ada permainan rezim, kata Hasto dalam keterangannya, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2022. Hasto justru menyoroti terbentuknya Partai Umat. Dia menyebut Partai Umat terbentuk karena ketidakkompakan Ketum PAN Zulhas dan Amin Rais yang kala itu masih berada di PAN. Yang ada ketidakkompakan antara Pak Zul, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Pak Amin Rais sehingga harus membuat partai sendiri, Partai Umat, kata Hasto. PAN ini kan tradisinya kan sangat lama. PAN lahir dari reformasi. Jadi kenapa meninggalkan Partai Amanat Nasional, lanjutnya. Lebih lanjut, Hasto menyarankan sebaiknya Amin Rais tidak berusaha menutupi ketidakmampuan Partai Umat dengan menyalahkan pemerintah. Dia menegaskan partai baru lainnya lolos pemilu 2024. Ini karena ketidakkompakan, jangan pemerintahnya yang disalahkan, kemudian karena ketidakmampuan melakukan konsolidasi, jangan pemerintahnya yang disalahkan. Buktinya yang lain lolos, tegas Hasto. Amin Rais singgung pemerintah. Untuk diketahui, Partai Umat dinyatakan tak lolos sebagai peserta pemilu 2024 oleh KPU.
Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menuding partainya tak diloloskan lantaran kerap kali mengkritik kebijakan pemerintah. Memang ciri seorang kepala negara ya, yang ingin memborong kebenaran tidak ingin ada pendapat yang berbeda, karena itu mengganggu, kata Amin Rais saat ditanya apakah ada keterlibatan dari pihak istana, dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022. Amin menyebut semestinya sistem demokrasi yang dianut bangsa benar-benar diterapkan. Ia menilai pemimpin saat ini dikelilingi oleh para penjilat hingga tujuan yang awalnya baik berbelok hanya untuk kepentingan suatu kelompok. Tetapi, memang banyak kalau seorang pemimpin dikerumuni oleh penjilat suatu penguasa yang tadinya itu mungkin berwatak demokratis. Mungkin awalnya memang ia dekat dengan rakyat, mungkin awalnya membela rakyat, nah itu pelan-pelan bisa bergulir, berubah, tutur Amin Rais. Sehingga kebenaran rakyat katakan di bawah kepentingan korporat-korporat, para konglomerat, para oligarki yang seringkali itu justru kepentingan bangsa berubah karena ada kepentingan asing, sambungnya. Amin menilai gagalnya Partai Umat juga karena terlalu kritis kepada kebijakan pemerintah. Lantaran hal itu, partainya disingkirkan. Kami menyatakan bahwa Partai Umat memang selama ini cukup kritis dengan kebijakan pemerintah, karena itu maka telah disingkirkan menjadi satu-satunya partai yang disingkirkan, tandasnya.